Di fakta berikutnya, teror tengah hantui sejumlah pegiat media sosial. Targetnya diduga influencer yang kerap buat konten kritisi kebijakan pemerintah. Di antara mereka memposting kejadian melalui akunnya. Ada juga yang mengadukan ke polisi. Di penghujung tahun 2025, rentetan peristiwa teror dialami sejumlah aktivis, influencer, atau pemengaruh media sosial. Bentuk teror pun beragam. Mereka yang kerap menyuarakan kritik terhadap berbagai persoalan nasional, termasuk soal kebijakan, mendapat sebuah pesan. Konten kreator asal Aceh, Sherly Anavita misalnya, lewat akun Instagram pribadinya mengunggah bukti berupa mobilnya yang ditandai dengan cat. Rumah juga dilempar sekantung telur busuk dan kertas bertuliskan ancaman. Sementara, publik figur Yama Carlos juga mengaku mendapat banjir kiriman paket COD sebagai bentuk teror. Tadi mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini saya juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Saya belum buka ini isinya apa. Merah begini dan di samping juga. Harusnya kan kita merasa nyaman, merasa aman, bebas untuk melakukan hal apapun, berekspresi apapun selama itu tidak menyebutkan nama atau apapun itulah. Tapi ternyata tidak loh saudara-saudara, faktanya di suatu negara ya. Dan itu juga udah saya rasakan akhirnya. Tak berakhir, ada Ramondoni Adam alias DJ Doni yang dikirimi bangkai ayam terpotong disertai tulisan ancaman. Terbaru, DJ Doni juga mendapat teror berupa pelemparan molotov ke rumahnya pada Rabu dini hari. Hanya menyampaikan kembali keresahan rakyat terkait kebijakan, terkait isu apapun itulah, terkait kasus kriminalisasi gitu loh. Kan itu yang kita sampaikan itu terus. Kalau ditanya kalau saya atau teman-teman mengeksploitasi bencana alam, tentu tidak. Saya pribadi juga tidak gitu loh kan. Dan kawan-kawan menurut saya juga bukan mengeksploitasi kalau saya lihat setelah saya pahami. Mereka hanya menyampaikan fakta di lapangan seperti apa. Jika memang pemerintah tersinggung, kan caranya nggak begini. Ini kalau pemerintah yang melakukannya gitu loh. Tapi saya percayalah pemerintah nggak melakukan hal inilah. Tapi memang harus dibuktikan. Dengan laporan saya yang sudah saya sampaikan ke Polda Metro, harus dibuktikan biar publik juga tidak bertanya-tanya. Di tengah isu yang berkembang, konspirasi juga disebut penumpang gelap yang memanfaatkan situasi. Publik bertanya soal siapa sebenarnya aktor di balik teror ini. Itu nanti akan terdeteksi apakah dia adalah aktor murni dari penumpang gelap itu atau justru adalah bagian dari skenario kekuasaan. Jadi bukan ditentukan oleh asumsi yang kemudian berkembang misalnya, tetapi ditentukan oleh seberapa sungguh-sungguh aparat negara untuk mengungkap siapa aktor di belakang teror ini. Negara harus serius ungkap aktor di balik teror ini, sebab akan berpengaruh pada citra pemerintah, utamanya soal demokrasi. Kita perlu dipublikasi bahwa ini adalah penumpang gelap yang memanfaatkan situasi ini untuk membuat citra buruk dari kekuasaan begitu ya. Tapi kalau kemudian ternyata aktornya tidak ditemukan, ini problem menurut saya. Seperti juga teror-teror yang lain, kalau sampai kemudian tidak ditemukan, itu menunjukkan ada sesuatu yang sebetulnya ditutup-tutupi oleh aparat. Bisa jadi yang melakukan itu bisa adalah bagian dari kekuasaan, bisa juga ada penumpang gelap. Nah, sepanjang itu tidak bisa dibuktikan oleh aparat negara, maka sepanjang itu pula interpretasi itu akan terus muncul. Disebut juga pelaku teror, dapat diancam pidana 5 tahun penjara. Namun, teror semacam ini merupakan bentuk represi psikologis yang polanya telah terjadi dalam sejarah panjang politik global dan kerap pelakunya banyak tak terungkap. Sifani Aisyah, Rio Pramasta melaporkan.